Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah mushola Darus Salam. Alhamdulillah, malam hari ini, malam Jumat ke-3 di bulan Sya'ban, insyaallah kita akan kedatangan bulan Ramadan, bulan depan. Selama bulan Ramadan kita libur dulu, fokus tarawih, qiyamul lail, puasa. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita menjalankan ibadah puasa. Allah terima, Allah kabul segala amal ibadah kita, dan semoga kita semangat sampai akhir, istiqomah. Itu yang penting ya Pak ya. Itu yang paling terpenting, karena puasa itu enggak sehari 2 hari, tapi 30 hari. Butuh istiqomah, butuh perjuangan. Memang ketaatan itu harus diusahakan. Ya, ketaatan itu harus diusahakan. Tapi yakin semua jerih payah kita, amal ibadah kita pasti akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Saat inilah waktunya kita menanam, nanti insya Allah kita memanennya ketika Allah wafatkan kita. Ya. Jadi saat inilah kita bersusah payah, saat inilah kita bekerja, istirahatnya nanti Pak. Ya, istirahatnya nanti. Kalau sekarang istirahat, apalagi mogok, gimana? Ya, Bapak Ibu sekalian, melanjutkan pembahasan Kitabul Hudud atau hukum-hukum pidana. Ya, kita masuk sekarang terkait satu persatu hukum pidananya. Yang pertama adalah hadduz zina, haddu az-zina. Az-zina lughatan yutlaqu ala iddati ma'anin minha al-fujur. Zina secara bahasa artinya dimutlakkan pada beberapa makna. Ada maknanya al-fujur, perbuatan niradab, perbuatan kefajiran. Wa minha ad-dayqu, diantaranya adalah kesempitan, ya, dan yang lainnya. Ini secara bahasa. Karena itulah Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Nabi menyampaikan, kataballahu ala ibni Adam nasibahu minaz zina la mahala. Allah telah menetapkan bagi anak Adam bagiannya dari zina, mau tidak mau. Al-ainani zinahuma an-nadhar, kedua mata zinanya dengan memandang. Wal udhunani zinahuma al-istima', kedua telinga zinanya dengan mendengar. Wal lisan zinahul kalam, lisan, lidah zinanya adalah dengan berbicara. Wal yadu zinahal batsh, tangan zinanya dengan memegang, meraba. Wal rijlu zinahal khuta,
Kaki zinanya dengan melangkah. Wal qalbu yahwa wa yatamanna. Hati membayangkan, menginginkan. Wa yusaddiqu dzalikal farju aw yukadzibuhu. Yang membenarkan semua itu adalah farjinya, kemaluannya, atau mendustakannya. Ini tidak mengikuti ajakan hawa nafsunya. Nah, Nabi SAW dalam hadis ini menyampaikan zina itu bukan hanya yang ono aja, tapi banyak. Mata zinanya memandang apa yang tidak perlu, tidak boleh dipandang. Nah, ini godaan terbesar kaum laki-laki, Pak. Ya, zinanya adalah zina mata. Karena struktur otak laki-laki secara fisiologi itu ada hipotalamus yang besar. Ya, namanya apa? Hipotalamus. Nah, hipotalamus itu untuk laki-laki itu biasa menegang. Ya, mikirin kerjaan, mikirin ya rumah tangga, mikirin anak, mikirin macam-macam, Pak. Itu hipotalamusnya menegang. Salah satu hal yang bisa mengendorkan itu adalah keinginan terhadap lawan jenis. Itu secara fisiologi. Makanya harus bisa menahan diri dari hal yang terlarang. Ya, laki-laki fitnahnya di mata. Ya. Kalau perempuan fitnahnya di apa, Pak? Mata juga. Liatin online shop. Atau liatin apa? Perhiasan. Kalau wanita harta, fitnahnya harta. Kalau laki-laki wanita. Ya, maka keduanya Allah perintahkan untuk menundukkan pandangan, menahan pandangan. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada laki-laki beriman agar menahan pandangannya. Wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluannya. Dzalika azka lahum, itu lebih suci untuk hati mereka, lebih bersih, nggak macam-macam, nggak aneh-aneh, nggak nakal. Begitupun kaum wanita, mereka bisa terfitnah dengan laki-laki. Ya, kisah yang masyhur adalah kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat yang sangat mulia. Zina telinga. Apa zina telinga? Mendengar. Mendengar apa, Pak? Musik yang ya begitu. Ya, memang ada pembahasan alat dan pembahasan suara. Ya, ada suara yang diperbolehkan, ada suara yang tidak diperbolehkan. Ya. Nah, kalau membahas panjang ini akan jadi panjang, tapi secara naluri, Pak, sebetulnya kita tahu kok keburukan musik. Bener nggak, Pak? Tahu. Ya, kalau ada dangdutan di situ biasanya ada apa? Biduan. Biduan kita kira diem aja kayak tiang apa goyang? Nah, itu syahwat di situ. Pakaiannya kira-kira kalau goyang itu pakaiannya longgar apa ketat apa tipis apa kayak lemper apa lontong diikat apa gitu. Allahul musta'an. Ya. Jadi secara naluri kita tahu sebetulnya keburukan. Jadi kadang-kadang ya itu tadi kebiasaan adat sehingga dianggap lumrah. Ya. Nah. Wal lisan zinahal kalam, dan lisan zinanya adalah berbicara. Apa, Pak? Ghibah, namimah, mengadu orang. Mengadu apa? Kalau di Garut benar ngadu domba. Mengadu orang. Ya.
dua orang yang baik, hubungannya baik, lalu di kompor-kompori. Nah ini, maka harus hati-hati. Ya. Bahkan para ulama mengatakan namimah itu lebih bahaya daripada sihir. Ya, daripada sihir, karena sihir itu belum tentu berhasil. Ya, santet atau apa, belum tentu berhasil. Sihir ada nggak Pak? Sihir ada, sihir ada. Kita tidak boleh mendustakan sihir. Ya. Kesurupan ada, ya, meskipun tidak semua kesurupan itu benar. Ada yang settingan juga Pak. Ya, kalau dikasih kotoran ayam sadar berarti pura-pura itu Pak. Ya. Banyak yang konten-konten atau apa, memang cari duit di situ, pura-pura kesurupan banyak. Tapi kalau kesurupannya ada orang nggak pernah ke Arab, begitu kesurupan bisa ngomong bahasa Arab, bisa ngomong bahasa Cina, bisa ngomong macam-macam. Itu fenomena kesurupan memang tidak bisa dilogika dengan sense. Kalau di dalam Al-Quran ada, Allah berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba ketika mereka dibangkitkan, tidaklah mereka dibangkitkan kecuali seperti orang yang terkena mas. Mas itu tafsirnya adalah kesurupan. Ya. Jadi nggak tenang, kesurupan. Jadi kesurupan, fenomena kesurupan ada, yang nggak benar juga ada. Sihir beneran ada. Bahkan Rasulullah pernah disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-Aqsam. Namanya siapa? Labid bin Al-Aqsam. Hadisnya sahih, muttafaqun alaih. Rasulullah ketika berjalan itu sempoyongan Pak, seakan-akan mau jatuh, poyongan. Maka datanglah dua malaikat ketika Rasulullah terbaring, satu di kaki, satu di kepala. Dua malaikat itu meruqyah Nabi. Ini orang kena apa? Dia terkena sihir. Siapa? Dari seorang Yahudi, Labid bin A'sam. Di mana? Buhulnya di sebuah sumur, ya, di kota Madinah. Salah satu sumur di kota Madinah. Buhulnya menggunakan rambut Nabi dan kembang mayang kurma. Nah, ini susahnya Pak sihir Pak. Kejahatan, tapi alat buktinya nggak jelas. Ya. Sihir itu ada ilmunya, ada caranya. Cuman alat buktinya susah dibuktikan. Ya. Alat buktinya rambut sama kembang mayang. Ya, secara hukum pidananya kena nggak itu? Kalau tembakan kan jelas. Ya, kalau ini gimana pembuktiannya? Bahkan dahulu para penyihir di zaman Umar bin Khattab dipenggal lehernya. Ya. Hafsah bintu Umar pernah memerintahkan 3 atau 2 orang penyihir dipenggal lehernya. Dan itulah keputusan Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan diikuti para sahabat. Jadi nggak main-main Pak sihir itu. Di dalam Al-Quranul Karim diabadikan tentang sihir. Wattaba'u ma tatlu syayatin wa ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman, dan seterusnya. Ya. Nah, namimah mengadu orang itu lebih jahat daripada sihir, karena adu domba. Makanya sampaikan yang baik-baik saja. Tidak semua yang kita tahu harus kita ucapkan. Ya. Wal yadu zinahal batas, dan tangan zinanya adalah dengan meraba, memegang. Ya, ini pahami sendirilah. Warijlu zinahal khuta, kaki zinanya dengan melangkah. Melangkah kemana? Ke tempat-tempat maksiat. Ada apa? Oh, di situ ada judi kropiok. Wah, jalan.
Sekarang masih ada nggak judi kerobyok? Sekarang udah judinya judi setan gepeng. Judi setan gepeng. Jadi berkembang. Jadi judi kerobyok sekarang jadi setan gepeng. Ya Allah. Berjalan menuju tempat maksiat itulah zina. Wal qalbu yahwa wa yatamanna. Hati itu berhawa, berkeinginan dan berangan-angan. Nah itu hati. Yang dibenarkan oleh farji atau didustakan. Ujung dari semua itu adalah kemaduan. Nah itu yang dimaksud secara istilah. Jadi secara bahasa zina adalah perbuatan fujur, dosa ya secara umum. Ya. Adapun secara khusus adalah kita tahu sendiri, yakni huwal wat'u fi qubulin khalin an mulkin aw syubhah, yaitu melakukan hubungan suami istri pada kubul bagian depan yang tidak dimiliki atau tidak karena ada syubhat. Maksudnya gimana Pak? Jadi melakukannya bukan kepada yang dimiliki. Yang dimiliki itu bisa istri atau apa? Budak. Zaman dulu Pak, zaman dulu ada budak membeli wanita. Nah, dipekerjakan dan boleh berhubungan. Tapi ada tapinya. Ya, ada tapinya. Sejak zaman dulu bangsa Arab, apabila budaknya hamil itu aib. Ya, apa? Aib. Makanya di antara tanda-tanda hari kiamat, antalidal amatu rabbataha. Ketika ada budak melahirkan tuannya. Apa maksudnya melahirkan tuan? Nah, jadi laki-laki berhubungan dengan budaknya. Laki-laki ini kan tuan, budaknya ya budak. Begitu berhubungan, perempuannya hamil, punya anak. Ini statusnya apa? Budak apa tuan? Ikut bapaknya, tuan. Sehingga posisi strata sosialnya si anak lebih tinggi daripada emaknya. Oh itu ciri-cirinya. Atau makna majaz, di mana banyak anak-anak nanti memperlakukan ibunya seperti budak. Sudah, makanya ada kasus naudzubillah seorang anak membunuh ibunya gara-gara tidak dibelikan apa, tidak dibeliin motor atau tidak dibelikan handphone, naudzubillah ya. Nah, itu. Tapi kalau budaknya perempuan dimiliki oleh laki-laki. Adapun kalau budaknya laki-laki yang milik perempuan boleh nggak? Nggak boleh, tidak boleh, ya. Gitu. Walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim, kecuali kepada istri yang mereka miliki. Kepada istri, atau ma malakat aymanuhum, atau yang mereka memiliki sumpahnya, yaitu fa innahum ghairu malumin, maka mereka itu tidak tercela. Budak. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada perbudakan. Ya, jadi yang menghilangkan perbudakan itu ajaran Islam. Ya, jadi sangat-sangat manusiawi. Islam sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Banyak sekali hukum-hukum Islam yang menghilangkan perbudakan. Justru bangsa-bangsa Eropa, bangsa Amerika lah yang masih memperlakukan budak. Ya, dalam perang-perang itu mereka memperlakukan bahkan bukan seperti manusia. Bahkan orang-orang kulit hitam itu ditonton layaknya hewan di kebun binatang. Itu kalau Anda tahu sejarahnya bangsa Eropa, bangsa Amerika, ya, atau penjajahan yang mereka lakukan kepada Afrika, waduh, kelam sekali. Makanya ada politik apartheid, ya, yang terkenal siapa namanya? Siapa namanya? Saya lupa. Iya,
Nelson, Masya Allah, dapat apa deh? Dapat ini. Nelson Mandela. Ya, jadi bukan karena istri, bukan karena budak. Au syubhat, atau karena ada syubhat. Syubhat itu gimana Pak Ustadz? Contoh, ada perempuan kembar identik. Ya, namanya Yani sama Yana. Ya, baru nikah tuh. Kebetulan suaminya pun kembar. Anggaplah begitu. Salah, Pak. Harusnya sama Yani, sama Yana. Yananya pun menyangka dia suaminya karena sama-sama kembar identik. Nikah, ini kembar identik, ini kembar nikah. Bisa nggak? Bisa. Ya, ini kembar identik, ini kembar identik, nikah. Ya, anaknya bisa kembar identik, bisa. Ini nikah, anggaplah begitu Pak. Ya, ini si A, si B nikah sama Yana sama Yana. Ketuker, anggaplah terjadi. Bisa nggak? Ya bisa aja, dunia itu bisa aja. Atau mungkin malam hari mati lampu atau apa. Anggaplah itu terjadi ya. Nggak usah dibayangin. Seandainya terjadi, itu namanya itu dihukum nggak itu kayak gitu? Enggak. Kalau benar-benar nggak ngerti, nggak tahu, nggak sengaja, ya ternyata salah. Karena nada suaranya sama, mukanya mirip. Nggak usah bahas sampai situ. Anggaplah seperti itu, namanya syubhat. Itu nggak kena hukum Pak. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya. Udah nggak usah dijelasin pengertian dari zina. Intinya, kalau hanya sekedar meraba, memegang dan sebagainya itu tidak. Kecuali seperti sumur masuk ke timba seperti masuk ke dalam sumur. Paham ya? Yang itulah baru zina. Sehingga kalau ada orang yang mungkin ke tempat tertentu kemudian kita tidak tahu mereka sedang melakukan apa, itu tidak boleh langsung menjudge bahwa mereka melakukan zina. Hati-hati, karena nanti ada hukum namanya qadzaf, menuduh orang lain berzina. Bahaya Pak, karena zina itu di dalam Islam ada dua kemungkinan, imma dicambuk 100 kali, imma dirajam. Kalau nanti udah dirajam, salah, kan bahaya, nggak bisa nyawa balik lagi. Sehingga harus hati-hati. Ya. Allah berfirman, wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian dekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Ya Allah dalam surah Al-Isra ayat 32, jangan kalian dekati, jangan kalian mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Innahu kana fahisyah, karena zina itu perbuatan yang keji. Kenapa keji? Kan bisa jadi suka sama ini Pak. Kadang-kadang disinilah pentingnya kita tunduk kepada hukum Islam, hukumnya Allah Ta'ala. Betapa banyak awalnya suka sama suka, begitu istrinya hamilun atau pacarnya hamilun, diapain? Minimalnya ditinggal. Ya kalau cuma ditinggal, ada yang sampai aborsi, ada yang sampai dibunuh. Terjadi apa terjadi? Terjadi Pak. Apakah itu bukan kejahatan? Apakah itu bukan kejahatan? Makanya kaum wanita harus menjaga diri dari para buaya-buaya darat. Bahaya. Ya, kalau sudah terjadi, nggak bisa balik lagi. Dan Allah itu mensyariatkan nikah itu gampang sekali, sangat-sangat nggak gampang. Ada 2 mempelai, ada wali, ada ijab kabul, ada 2 orang saksi minimal, selesai. Saya nikahkan, saya kawinkan Fulanah binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, atau dengan mas kawin 10.000 rupiah sah dibayar tunai, sah, selesai. Ini hukum Allah.
Kalau negara kan harus diurus. Tapi yang penting hukum Allah sudah jelas, gampang. Kenapa harus wanitanya dibawa, harus lakinya juga harus makanya hati-hati. Kaum wanita harus menjaga diri bahwa harga laki-laki adalah komitmen. Harganya laki-laki itu komitmen, tanggung jawab. Bener gak? Kalau setia itu nomor 2. Bener gak? Bu, laki-laki setia itu nomor 2. Bukannya nggak boleh setia, boleh. Tapi hati laki-laki itu begitu luas. Secantik-cantiknya istri, kalau ada yang lain bisa kepincut. Bukan nggak setia, tapi memang udah begitu. Lihat tuh ayam tuh jantan, lihat tuh bebek tuh, lihat tuh kambing, jantan tuh begitu memang. Saya bukan menyamakan manusia dengan hewan loh ya, tapi kita lihat garisnya. Pejantan tuh begitu. Pejantan memang begitu. Ya, rata-rata tuh kawinnya banyak. Karena memang punya tanggung jawab melanjutkan keturunan. Ya. Tapi satu, komitmen itu. Tanggung jawab, adil, menafkahi. Nah, itu tanggung jawab yang gak gampang. Lah dia tidak dinafkahi, tidak diberikan janji komitmen, tidak ada ijab dan qabul, dapat mahkotanya. Nah, hati-hati itu. Ya, maka jaga. Ya, jangan mau termakan rayuan para buaya-buaya. Ya, darat. Nah, perbuatan keji. Karena kalau ini terbuka akan banyak rentetan. Ya, banyak terjadi aborsi, banyak terjadi penyakit menular. Benar nggak Pak? Ya Allah. Ada studi di Bandung tuh baru kemarin, tahun ajaran baru Juli, ada masuk di beberapa kampus itu 300-an mahasiswa positif HIV. Mahasiswa Pak. Berarti itu kan yang baru masuk tuh. Berarti mereka melakukannya ketika jaga Pak. Ya Allah. Sekarang dunianya begitu. Ya, dunia sekarang itu udah seperti itu Pak. Ya. Dan itu nggak bisa balik. Ya, maka kalau ada keinginan yang kayak gitu, pikir masa depan. Karena kalau sudah terkena HIV AIDS, mau sakit apapun susah sembuh. Karena yang diserang imun. Ya, imannya juga. Iman sama imunnya hancur Pak. Ya, kalau udah terkena HIV AIDS positif, anaknya pasangannya sampai cucu cicit kena semua. Ya, persis dengan sabda Nabi SAW, tidaklah zina merebak di suatu kaum kecuali akan nampak penyakit yang tidak pernah ada sebelumnya. Sampai saat ini tidak ada obatnya Pak. Ya hanya penambah imun saja, tapi nggak bisa menyembuhkan. Itu kan kejahatan. Maka mereka para pejuang HAM, mereka yang katanya penjunjung tinggi kebebasan, ya, ini kejahatan ini, tapi tidak seperti pidana pembunuhan dan sebagainya. Tapi ini kejahatan. Tidak secara langsung bisa menghancurkan rumah tangga, bisa menyakiti hati seorang laki-laki, seorang wanita, sakit hati Pak. Maka Nabi SAW menyampaikan, tidaklah ada dosa yang lebih berhak untuk Allah balas di dunia dengan cepat melebihi zina dan memutus tali silaturahim. Qati'atur rahim, atau durhaka kepada orang tua. Ya. Wasa'a sabila, dan jalan yang buruk. Kenapa jalannya buruk? Seperti hewan. Seperti hewan. Sudah enggak seperti manusia yang Allah berikan akal, naluri, dan sebagainya. Ya. Makanya hukumannya jelas, dan syariat menutup segala celah yang mengarah ke arah situ.
dilarangnya berkhalwat, berdua-duaan yang bukan mahram, dilarang yang wanita untuk memukul-mukul kaki kalau ada gelangnya, gelang kaki, wala yadribna bi arjulihin liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Janganlah wanita itu memukul-mukulkan kaki agar bisa nampak perhiasannya. Tuh. Kemudian Allah memerintahkan kaum laki-laki perempuan untuk menundukkan pandangan. Ya. Kemudian juga dilarangnya wanita safar tanpa mahram. Itu untuk menutup celah-celah itu. Ya, karena wanita tanpa mahram bisa jadi dia pergi kebingungan di jalan, lalu ada orang jahat yang berbuat tidak buruk kepada dia. Kemudian bahkan Nabi SAW melarang kaum wanita untuk memakai wewangian yang semerbak ketika keluar rumah. Bu, ketika keluar rumah jangan wangi-wangi. Apalagi ada minyak wangi yang kalau sriwing itu langsung, waduh, autan, senyonyong. Gitu. Jadi kadang-kadang ada yang wanginya, aduh. Nah, itu. Ya. Jadi kalau pakai minyak wangi, pakailah di rumah. Pakailah pakaian yang indah di rumah untuk suami. Kemudian Nabi melarang wanita itu mensifatkan wanita di hadapan suaminya. Detail begini. Dilarang oleh Nabi. Janganlah seorang wanita menyifati wanita yang lain di hadapan suaminya seakan-akan dia melihat ke wanita itu. Ya. Nabi pun melarang untuk mencampur anak laki-laki dan anak perempuan dalam satu kasur ketika sudah usia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji. Agar apa? Agar orientasi seksualnya terjaga. Itu. Jadi ini masalah yang perlu diperhatikan. Kemudian juga dilarang untuk menyebarkan berita-berita yang terkait masalah ranjang. Cerita-cerita begini-begini, kecuali untuk pengobatan, konsultasi, hukum, itu nggak apa-apa. Tapi kalau cerita itu nggak boleh. Ya. Kemudian Nabi melarang untuk terjadinya ikhtilat, campur baur, ya kecuali terpaksa di pasar, di kendaraan umum kan nggak mau, kalau nggak ya nggak bisa keluar ke pasar. Itu sesuatu yang sulit dihindari. Ya. Nah, tapi hukum asalnya kita menjauh dari bercampur baur itu. Ya. Nah, terus bagaimana menghukum pelaku itu? Yang pertama dengan mengaku. Dengan apa? Mengaku. Fa ini tarafat farjumha. Ya, ada seorang wanita yang mengaku melakukan itu, maka kalau dia mengaku maka rajamlah. Kemudian kisah Ma'iz, seorang sahabat yang melakukan itu, dia mengaku di hadapan Nabi 4 kali. Nabi bertanya, apakah kamu gila? Apakah kamu minum minuman khamr? Sampai dicium mulutnya oleh Nabi. Ya. Ini ada orang mengaku melakukan itu. Ya. Maka setelah 4 kali dia mengaku, akhirnya ditegakkan hukum kepada Ma'iz. Begitu dilempar, kabur dia. Ya, ketika dirajam, lari. Akhirnya dikejar oleh sahabat, tetap ditegakkan hukum. Ya. Dan Nabi bersabda, hala taraktumu. Ya, duhai sekiranya kamu biarkan saja. Ya. Nah, ini ada faedah. Bagaimana dengan pelaku yang sudah tahu taubat? Apakah dirajam atau tidak? Jumhur ahli ilmu, kalau dia sudah bertaubat dan hukumnya belum diputuskan oleh pemimpin, maka tidak perlu ditegakkan hukum. Ya, kecuali sudah putusan mahkamah Islam, inkrah, nah itu harus dieksekusi. Tapi kalau belum, maka tidak ada masalah, tidak dihukum. Ya. Nah,
Kemudian yang kedua adalah dengan adanya saksi. Dengan adanya saksi itu pun harus 4 orang saksi. Dan 4 orang saksi itu pun jumhur berpendapat harus laki karena Allah berfirman, ya, walam ya'tu bi arba'ati syuhada, ya, dan 4 orang saksi. Syuhada laki-laki, harus laki-laki. Kalau misalkan 3 orang laki-laki, 2 orangnya perempuan, tidak bisa diterima. Harus 4 orang laki-laki atau lebih. Kalau tidak, maka tidak bisa ditegakkan. Pak Ustadz, bagaimana dengan CCTV? Bagaimana dengan bukti ini dan bukti itu? Jawabannya, tidak bisa. Kecuali dia ngaku. Kecuali ngaku. Ini kamu, iya. Nah, itu bisa ditegakkan. Tapi kalau ini kamu, bukan. Ini kamu, bukan. Ini jelas kamu, bukan. Nah, dia tidak dihukum. Ya. Gitu. Atau pasangan, si A-nya ngaku, si laki-lakinya ngaku, iya itu saya. Perempuannya nggak ngaku. Maka yang ditegakkan hukum kepada yang ngaku. Yang nggak ngaku, ya enggak. Itu. Padahal nggak mungkin terjadi sendiri, harus berpasangan. Itu jadi hukum Islam pun tidak seseram yang dibayangkan. Kalau dia tidak mau dihukum di dunia, dia bertaubat dengan Allah. Sudah, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kalau dia memilih untuk ditegakkan hukum, ya mudah-mudahan itu menjadi penebus dosa dia. Ya. Nah, untuk hukumannya, kalau yang muhsan, yang sudah menikah, maka hukumannya adalah rajam. Kalau yang belum menikah, maka didera 100 kali. Untuk laki-laki bisa diasingkan 1 tahun. Diasingkan 1 tahun. Ya. Untuk zaman sekarang, sebagian fuqaha tidak usah. Karena kalau diasingkan setahun malah kabur. Nggak kayak zaman dulu, Pak. Asingkan di pulau gitu. Untuk dia bertobat, agar dia merenungi dirinya dan sebagainya. Ya, intinya kalau belum menikah 100 kali cambukan. Ya. Kalau perempuan tidak diasingkan, laki-laki bisa diasingkan. Jadi kalau udah menikah dirajam. Untuk wanita bisa dibenamkan setengah badannya baru dirajam. Untuk laki-laki diikat baru dirajam. Dan itu pun batunya jangan gede-gede, batu yang kecil. Ya. Dan disaksikan oleh kaum muslimin. Ya, itu Allah menyediakan pernikahan itu gampang kok, mudah kok. Anda nyari yang susah, yang haram. Ya, itu. Ya, kemudian Pak Ustadz, bagaimana kalau ada seorang wanita yang hamil? Tiba-tiba apa? Hamil. Ditanyain, ini hamil dari mana? Oh, saya seperti Maryam. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Udah nggak ada lagi, Pak. Maryam jilid 2 nggak ada, Pak. Oh, saya mungkin berenang kemudian tiba-tiba hamil. Oh, nggak bisa. Atau mungkin kemasukan angin. Nggak bisa, Pak. Nggak ada yang tiba-tiba hamil, pasti ada sebabnya. Nanti tinggal dicari tahu. Apakah ada pemaksaan, ataukah ada apa. Itu. Tapi kalau dia melakukan hal itu, pertanyaannya, dihukum apa enggak, Pak? Dihukum apa? Tidak. Ini buktinya ada. Wanitanya hamil, bahkan sampai melahirkan. Tapi gimana ini? Nggak ada saksi, nggak ada siapa. Tapi buktinya ada. Ini ada sedikit khilaf di kalangan ahli ilmu. Tapi jumhur ulama berpendapat tidak ditegakkan hukum. Ya, tidak bisa ditegakkan hukum kecuali dia ngaku atau ada 4 orang saksi. Kalau dia nggak ngaku, ya udah. Ya. Kalau dia nggak ngaku, ya sudah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada pertanyaan nggak di sini? Silakan, monggo bagi yang mau bertanya. Ya, silakan Bu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Hmm. Iya, sama-sama Bu. Iya, di dalam Islam hukum asalnya laki-laki perempuan itu tidak berbaur, bahkan dalam sholat pun tidak berbaur. Karena naluri Pak, naluri manusia itu nggak bisa hilang. Laki tertarik perempuan, perempuan tertarik dengan laki-laki. Tapi memang kadang-kadang kita dihadapkan dengan kondisi yang sulit dikondisikan. Di pasar, di tempat umum, di jalanan, atau di Masjidil Haram atau di Masjid An-Nabawi. Ya, banyak hukum yang tidak terjadi. Contoh, melewati orang yang sholat, harusnya kan dicegah. Kalau di Masjidil Haram, nggak bisa Pak, susah. Ya, maka itu hukum lain. Jadi, berpindah dari satu hukum kepada hukum lain. Ada salah satu hukum yang diberikan keringanan oleh Allah, yaitu mimma ta'ummu bihil balwa, bahasa ulama, sesuatu yang sulit dihindari, sesuatu yang sulit dihindari, ya. Nah, seperti di angkot, di kereta, KRL, itu gimana Pak? Bukan hanya deket-deketan, tempelan, ya. Nah, kalau sengaja ini hukumnya beda lagi, ya. Allah Maha tahu siapa yang sengaja. Makanya betul, ada gerbong khusus wanita, itu benar. Secara Islam, bagus. Ya, tapi yang unik, justru kaum wanita itu lebih susah memberikan kursi kepada wanita hamil. Ini unik nih Pak. Daripada laki-laki. Jadi wanita seperti itu. Lucu ya. Jadi gitu Bu, kalau di Mekah, di Madinah susah dihindari, ya sudah. Bagaimana lagi? Ya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ya, ada pertanyaan yang lain monggo? Gak ada? Ah, minum dulu. Bismillah. Ya. Dalam kondisi seringkali kan kita kenal, kita berpapasan gitu. Nah, baiknya seperti apa sih? Iya, ketika kita kenal dengan wanita, kemudian berpapasan, dikembalikan kepada adat istiadat. Dikembalikan kepada adat istiadat masyarakat. Kalau bangsa Arab, ngapunten, ini bangsa Arab, ketika suami bersama istrinya, kita jangan negor. Itu proteknya luar biasa. Laki-laki sana itu protek terhadap istrinya luar biasa, Pak. Kenal ya paling memberi isyarat itu apa. Jadi nggak malah mendekat. Ya itu. Ya, bangsa Arab sangat menjaga kaum wanita. Pakaiannya sangat tertutup dan seterusnya. Ya. Nah, kalau bangsa kita ya, disesuaikan dengan kondisi. Ya, kalau sekiranya kita memberi salam, tidak terjadi fitnah, kita bertanya mau kemana, tidak ada masalah, ya silahkan bertegur sapa. Ya, karena orang kita memang lebih mudah bertegur sapa dan tidak terjadi fitnah. Tapi kalau Anda bertegur sapa sama yang muda-muda saja, ini yang repot nih. Yang tua-tua nggak ditegur. Yang lewat yang muda, ya, bukan hanya ditegur, malah digodain. Nah ini yang repot. Ya, nah, tentu kembali kepada niat juga, niat pelakunya. Ingat ya, kejahatan tidak hanya terjadi hanya karena ada niat, tapi juga ada. Nah, jadi dikembalikan kepada niat dan juga adat kebiasaan, al-adatu muhakkamah. Ya, kalau negeri kita masih wajar kalau kita tanya, Bu kemana Bu? Pak, tapi jangan dianggap sombong kalaupun tidak menegur, karena memang menjaga lawan jenis. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas
berkata, sungguh aku tidak peduli siapapun yang mengintip istriku akan aku penggal lehernya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu ucapan ini dianggap besar oleh sebagian sahabat sampai kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW membenarkan ucapan Sa'ad. Jadi seperti itu, seperti itu, ya. Jadi luar biasa kalau bangsa Arab itu menjaga kaum wanita, ya. Nah, ya kalau sudah jelek ya jelek sekali Arab itu. Tapi kalau menjaga sangat, ya. Nah, kalau kita disesuaikan saja kondisinya, mungkin di suatu tempat tertentu bisa berubah-ubah hukumnya, mungkin di Sumatera, di Kalimantan, atau di Jawa, mungkin masih bisa beramah. Ya, Allahu a'lam. Bagaimana dengan pelakunya budak? Nah, untuk pelaku budak, hukumannya setengah, Mbak. Sehingga kalau dia sudah menikah pun tidak dirajam, tapi cukup didera. Ya, ini hanya opsinya didera 100 kali. Kalau dia belum menikah, maka 50 kali. Fa in ataina bifahishatin fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Gitu. Setengahnya. Belum bisa kan? Belum. Kita lanjut. Hukuman berikutnya. Ini banyak Pak loh penjelasannya. Yang berikutnya adalah liwat. Apa liwat? Bukan lewat lah, bukan. Liwat itu berasal dari kata Lut. Kaumnya Nabi Lut. Lut itu nama Nabi. Nabi Lut alaihi salam. Liwat itu perbuatan buruknya kaum Nabi Lut. Apa itu? Laki sama laki, Pak. Ya. Atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadi minal alamin. Apakah kalian mendatangi suatu kekejian yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di alam ini? Laki sukanya laki. Atatuna dhukrana minal alamin. Apakah kalian mendatangi laki-laki? Bagaimana dengan perempuan? Ya mirip, tapi yang lebih jahat itu laki dengan laki. Kenapa, Pak? Karena kebutuhan laki itu besar. Ya, kebutuhan perempuan juga besar. Tapi laki itu lebih butuh daripada bayangkan kalau laki ke laki, Pak. Na'udzubillah. Ya. Ini, makanya Allah azab kaumnya Lut. Ya. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 82. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha. Tatkala datang keputusan kami, ini hukuman, maka kami jadikan bagian bumi yang atas itu menjadi bawah. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Maka kami kemudian hujani mereka dengan batu. Ya, sebagian ahli tafsir mengatakan buminya itu terbalik. Ada yang mengatakan diangkat terlebih dahulu, baru ditimpakan. Itu adabnya kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Itu belum pernah ada Pak sebelumnya. Sekarang kira-kira ada nggak? Aduh, jangan banyak lah ya. Ada. Naudzubillah, ya Allah. Kadang-kadang kenapa? Enggak, Nabi Lut enggak. Justru Nabi itu mengingkari, tapi baru terjadi pada zamannya Nabi Lut, sehingga mereka diadab. Ya. Itu baru kemarin tuh di Setiabudi kalau nggak salah digerebek jam 9 malam, 2 kamar hotel, ternyata berapa puluh laki-laki kumpul di situ. Allahul musta'an. Ya, kayak nggak ada perempuan ya, Pak. Heran. Ini bapak-bapak pengen lebih juga nggak bisa ya, Pak ya. Terpaksa. Ini malah nyarinya yang laki. Ya Allah. Ya adzan dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silakan adzan.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya. Tadi menyinggung tentang apa yang dilakukan oleh kaum Lut, ya. Yani laki-laki mendatangi laki-laki. Ini termasuk penyimpangan, bukan perbedaan. Jadi ada istilah perbedaan, ada istilah penyimpangan. Islam menghormati perbedaan, Pak. Tapi Islam tidak menghormati penyimpangan. Ini adalah penyimpangan seksual, bukan perbedaan, ya. Ini adalah orientasi seksual yang salah. Seandainya ayah dan ibunya seperti itu, nggak ada dia, Pak. Benar nggak? Dia ada di dunia itu bukti kalau ayah ibunya itu normal. Kan sekarang kan seperti itu, framingnya adalah itu bawaan lahir, itu adalah kecenderungan sejak lahir.
dan sebagainya. Enggak, itu adalah kecenderungan yang salah. Banyak proses, ada banyak faktor. Bisa jadi karena pola asuh, bisa jadi juga syaitan, pengaruh syaitan, dan banyak Pak yang terpengaruh oleh jin syaitan sehingga dia punya kecenderungan yang salah. Ya. Nah, dan faktor-faktor lain mungkin patah hati atau kekecewaan, mungkin trauma, akhirnya melakukan hal-hal yang menyimpang itu. Ya. Nah, terus bagaimana cara menghukumnya? Para ulama bersepakat hukumannya berat. Kalau betul-betul terjadi, hukumannya adalah dibunuh. Tapi tata caranya bagaimana? Ini berbeda ahli ilmu. Sebagian berpendapat, ini pendapatnya Abu Bakar, Abdullah bin Abbas, yaitu dia dibawa ke tempat yang tinggi, entah di gedung atau di hutan atau di gunung, lalu dilempar. Ya, seperti adabnya kaum Nabi Lut tadi. Pendapat yang kedua diriwayatkan dari Umar dan Utsman dan Ali adalah ditimpa dengan bangunan atau benda yang berat. Jadi batu yang berat ditimpakan ke situ. Karena Allah mengadab mereka dengan wa amtarna alaihim hijara, kami hujani mereka dengan batu. Jadi ditaruh kemudian dilempari dengan batu yang berat. Itu pendapat kedua. Yang ketiga, ini pendapatnya Zubair, Abdullah bin Zubair, diadab dengan api. Tapi ini pendapat yang lemah. Karena Nabi pernah melarang mengadab makhluk dengan apa? Api. Janganlah kalian mengadab makhluk dengan api. Jadi ketika masih hidup. Ya ngapunten Pak, kalau mau ya, membunuh tawon, ya jangan api. Kalau ngusir doang nggak apa-apa. Kalau bisa hanya asapnya saja. Ya, tapi kalau hewannya masih hidup, kita bakar hidup-hidup dengan api, itu tidak boleh. Dilarang oleh Nabi SAW. Tidak boleh mengadab dengan api kecuali pemilik api, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau raket gimana? Raket listrik itu? Itu apinya itu efek atau membakar dengan api? Allah a'lam. Dia matinya karena setrum. Ceteknya itu efek. Ya, memang jaraknya tidak lama, tek gitu kan. Tapi kalau ada kecoa, Anda benci dengan kecoa, jangan diikat gitu terus dibakar pakai lilin atau itu nggak boleh. Ada hadisnya melarang membunuh hewan ya dengan manusia juga dengan api. Ya. Ya. Sebagian ahli ilmu tetap cukup dengan dirajam saja sampai meninggal dunia. Ala kulli hal mereka sepakat semuanya dengan dibunuh karena bahaya ini. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau dia mendatangi orang? Nah, karena ada hadis Nabi SAW, ya, man wajadtumu idza wajadtum man ya'malu 'amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Apabila kalian mendapati seorang yang melakukan amalannya kaum Lut, maka bunuhlah fa'il pelaku dan objeknya. Maksudnya apa itu? Bukan objek sekedar objek enggak, tapi yang sepakatan, Pak. Karena pelaku itu, naudzubillah ya, pelaku itu ada yang objeknya jadi laki, ada yang seperti perempuan. Jadi ada yang kecenderungannya lakinya, ada kecenderungannya perempuan, ada dua-duanya. Tapi kalau ada salah satunya yang terpaksa, karena dipaksa, karena diikat atau apa, itu tentu tidak kena hukum. Pelakunya yang kena hukum. Bagaimana kalau mendatangi hewan? Ini bahas ulama, Pak. Aduh. Tapi ini hukum saya jelasin ya, Pak ya. Ini ilmu. Karena ada hadis Nabi SAW, man ata bahimatan faqtuluh waqtuluha ma'ahu. Siapa yang mendatangi hewan, maka bunuhlah dia dan bunuhlah hewannya. Nah itu. Jadi ini dibahas oleh para ahli ilmu, apa maksudnya?
Karena ini kecenderungan yang keliru, ya. Ala kulli hal ini dibahas panjang lebar oleh para ulama. Ada yang berpendapat memang harus dibunuh, ada yang berpendapat disuruh taubat, dan disuruh taubat itu lebih baik karena itu bukan perzinahan, juga bukan perbuatan lut, ya. Tapi kalau itu berulang-ulang, maka ini harus diberikan hukuman yang memberikan efek jerah, ya. Nah, Allahu a'lam. Ya, ini pendapatnya jumhur, cukup dihukum berat, tidak sampai dibunuh karena dia mendatangi hewan, ya. Bagaimana kalau perempuan dengan perempuan? Ini dibahas juga oleh ahli ilmu, ya. Yang pendapatnya Imam Malik, dia didera dengan 100 cambukan, ya. Kemudian pendapatnya jumhur, ya, tidak ada hukum khusus, tetapi dia diberikan efek jerah. Nah, kalau perempuan beda seperti laki-laki. Tadi sekali lagi, laki-laki itu beda dengan perempuan dalam hal hukum ini, karena parahan laki-laki. Ya. Nah. Maka perempuan cukup dihukum dengan hukum efek jerah, imma paling maksimal 100 pukulan, ya, untuk perempuan, ya. Dan harus diterapi agar dia punya suami, agar orientasinya kembali normal. Dan semua orang bisa normal, semuanya bisa normal. Ya, kalau kita mendapati ada orang yang seperti itu, ya kita ajak taubat, ya, taubatan nasuha, jangan kayak gitu. Karena kadang-kadang orang-orang seperti itu punya jiwa-jiwa yang psikopat, Pak. Para pelaku-pelaku itu rata-rata, bukan semua, ya. Kadang-kadang banyak yang punya jiwa apa? Psikopat. Apa psikopat, Pak? Ya, pembunuh berdarah dingin, ya. Pokoknya sadis. Rata-rata seperti itu. Makanya ketika putus dengan pasangannya biasanya apa? Pembunuhan, mutilasi, dan sebagainya. Ya, kadang-kadang seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya, monggo. Pertama yang tadi zina cowok dengan cowok itu harus sama juga saksinya, sama ya semua. Kedua yang perbudakan selesai. Kan Islam datang harus. Tapi kenapa hukum itu masih ada? Baik. Bagaimana caranya menetapkan hukum bagi pelaku liwat tadi? Ya, laki homo, ya, dengan laki. Ya. Kalau untuk liwat ini, apakah harus 4 orang saksi atau tidak? Tidak ada. Ya, tidak ada. Yang jelas dia terbukti melakukan itu, ya, tanpa keraguan lagi bahwa dia sudah benar-benar melakukan itu. Karena tidak ada keterangan harus 4 orang saksi seperti berzinahan dan sebagainya. Nah, apa hikmahnya? Wallahu a'lam. Hikmahnya mungkin kalau dengan perempuan masih ada sisi wajar. Bukan wajar juga ini. Orientasinya masih normal. Ya, kita bahasanya bahasa apa ya? Masih agak normal. Laki ke perempuan. Kalau ini laki ke laki. Itu seperti itu. Sehingga tidak perlu ada 4 orang saksi atau dia mengaku. Yang penting terbukti. Yang penting terbukti. Bagaimana mungkin hukum sekarang dengan kepolisian yang lebih canggih atau bagaimana? Yang penting terbukti. Terus bagaimana dengan perbudakan? Kenapa Islam menghapuskan perbudakan, tapi Islam mengatur hukum perbudakan? Nah, karena Islam itu datang di suatu zaman yang sudah hampir semua negara di dunia pada waktu itu ada sistem itu. Sehingga Islam menghapuskannya tidak frontal, tapi pelan. Sama seperti hukum khamr. Khamr itu dulu merebak. Dulu sahabat minum khamr itu seperti minum air putih, Pak.
Minum khamr, minuman keras itu seperti mabuk, orang mabuk tuh biasa, Pak. Sampai ada seorang sahabat sholat baca Qul ya ayyuhal kafirun nggak nyampe-nyampe, Pak. Qul ya ayyuhal kafirun wala antum a'buduna ma a'bud wala ana a'budu ma abadtum wala antum a'buduna ma a'bud wala ana a'budu ma abadtum. Karena habis nenggak khamr, ya. Nggak nyampe-nyampe, tapi masih sholat. Itu anehnya, Pak, sahabat. Pelan-pelan, Pak, Islam. Oh, datang itu pelan-pelan. Jadi ya itulah Allah Azza wa Jalla memberikan hikmah. Kadang-kadang dakwah itu tidak langsung idealis, tapi pelan-pelan seperti itu. Ya, pelan-pelan tapi maju, jangan mandek. Jadi estafetnya terus jalan gitu. Ya. Seperti itu. Ya. Allahu a'lam. Jadi proses dakwah. Seperti para rasul utusan sejak zaman baheula, Pak, sebelum Islam ada, utusan itu nggak boleh disakiti. Zaman Islam pun sama. Utusan tidak boleh disakiti. Perjanjian damai tidak boleh dilanggar. Diajarkan oleh Islam. Pernikahan yang kita lakukan diadopsi oleh Islam itu pernikahan bangsa Arab. Ada banyak model pernikahan Arab, salah satunya yang kita adopsi sebagai ajaran Islam. Harus ada saksi, harus ada wali, ada seperti itu. Alhamdulillah, agama Islam lengkap, Pak. Agama Islam lengkap. Semuanya ada, pernikahan, pidana, hukum negara, hukum rumah tangga, hukum lengkap. Tinggal kita ngaji, ya. Cukup ya. Mudah-mudahan ba'da Ramadan, ba'da Idul Fitri kita bisa melanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.